Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita tentang menurunkan rumus dari cos alfa plus minus beta, kita akan kembali mengingat pelajaran kita kelas 10 yaitu tentang sistem koordinat kutub. Bagaimana cara merubah sistem koordinat kutub? Menurunkan rumusnya nanti kita akan menggunakan konsep dari sistem koordinat kutub. Kita di sini telah memiliki lingkaran berjari-jari R, kemudian ada titik P berada pada lingkaran. Ya, di sini ada sudut alfa, maka nilai dari sin alfa. Nah, sin itu kan demi, berarti depannya itu adalah y. Ini kan y nih. Y per miringnya itu adalah R, sehingga y sama dengan R sin alfa. Nah, kalau cos alfa, cos itu apa? Cos itu adalah sami ya, samping dibagi miring, berarti X per R, sehingga X sama dengan R cos alfa. Baik, sekarang kita sudah memiliki lingkaran berpusat di O dengan titik-titik P, Q, R, S berada pada lingkaran ya. Ini ada sudut POQ sebesar alfa, kemudian sudut QOR sebesar beta. Maka sudut POR sudah jelas alfa ditambah beta. Kenapa? Karena POR itu adalah POQ ditambah QOR. Nah, kemudian ada sudut yang sebesar beta juga, tapi dia berlawanan dengan sudut beta. Ini ada sudut POS, dia sebesar beta tapi dia berlawanan, maka dia akan senilai dengan min beta. Ya, atau kalau kita lihat arahnya dia searah dengan jarum jam, maka sudut POS itu bernilai negatif. Di gambar kita bisa menentukan koordinat dari masing-masing titiknya. Yang pertama untuk koordinat titik P, ya, P itu berkoordinat R, 0. Kenapa R, 0? Karena OP itu adalah R sebesar jari-jari, kemudian 0 karena titik P ini OP itu berada pada sumbu X sehingga Y-nya itu 0 ya. Maka ini R, 0. Kemudian titik Q di sini ada alfa, maka koordinat titik Q adalah R cos alfa, R sin alfa. Ini udah kita bahas tadi ya, materi prasyarat. Kemudian koordinat titik R. Nah, kalau kita lihat POR itu kan sudutnya sebesar alfa ditambah beta, maka koordinat titik R itu R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Kemudian koordinat titik S, ini sudutnya min beta, berarti koordinat titik S adalah R cos min beta, R sin min beta. Dari gambar ini, kalau yang ditanya panjang PR, ya kan? Panjang PR. Berapakah panjang PR? Maka kita akan mengingat rumus jarak dua titik ya. Jika ada titik A dengan koordinat X1, Y1, kemudian ada titik B dengan koordinat X2, Y2, maka panjang AB itu akan sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Atau kalau kita kuadratkan kanan kiri, AB kuadrat akan sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Dengan menggunakan konsep jarak antara dua titik, kita akan mencari panjang PR. Panjang PR, ya, panjang PR kuadrat itu akan sama dengan, nah, PR berarti dari P ke R, berarti koordinat dari titik R, X-nya siapa? R, ini ya, berarti R cos alfa ditambah beta dikurang, kan PR berarti X pada R itu ini ya, kemudian X pada P itu ini dikurang R kuadrat ditambah dengan Y pada R nih, R sin alfa ditambah beta dikurang Y pada P 0 ya, dikurang 0 kuadrat. Berarti panjang PR kuadrat sama dengan, nah ini kalau kita urai jadinya
R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah beta, ya kan, dikurang 2R kali ini ya, 2R kuadrat cos alfa ditambah beta, kemudian ditambah dengan R kuadrat. Selanjutnya ini kalau kita kuadratkan, karena dikurang 0 berarti depannya tidak berubah, sehingga ini saja dikuadratkan, ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat alfa ditambah beta. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita sederhanakan dari sini? Di sini punya R kuadrat, sini punya R kuadrat, sini punya R kuadrat, ya kan? Maka R kuadratnya bisa kita keluarkan, sehingga PR kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat. Kalau kita keluarkan, maka ini tinggal cos kuadrat alfa ditambah beta dikurang 2 cos alfa ditambah beta. Ini R kuadratnya sudah keluar, berarti tinggal ditambah 1 ditambah dengan sin kuadrat alfa ditambah beta. Selanjutnya PR kuadrat sama dengan, nah dari sini ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Oh ada nih, ini cos kuadrat alfa ditambah beta, kemudian di sini ditambah sin kuadrat alfa ditambah beta. Itu merupakan bentuk dari identitas trigonometri ya. Masih ingat bentuk sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1 ya. Maka ini cos kuadrat alfa ditambah beta ditambah sin kuadrat alfa ditambah beta itu nilainya sama dengan 1. Maka ini jadinya R kuadrat dalam kurung ini dengan ini jadi 1 tadi ya. 1 kemudian ini ditambah 1 nih, berarti 2 ya kan, dikurang dengan 2 cos alfa ditambah beta. Oke, ini adalah bentuk sederhana dari PR kuadrat. Ini kita anggap dengan persamaan pertama. Baik, ini adalah bentuk sederhana dari panjang PR kuadrat. Nah, sekarang kalau kita lihat, panjang PR itu akan sama dengan panjang SQ, ya kan? Kenapa? Karena PR itu sudutnya alfa ditambah beta, kemudian SQ itu sudutnya min beta ditambah alfa. Beta dan min beta itu besar sudutnya sama, tapi bedanya hanya arahnya berbeda, ya. Sehingga panjang PR akan sama dengan panjang SQ. Maka kalau dengan cara yang sama kita mau cari panjang SQ kuadrat, panjang dari SQ kuadrat itu akan sama dengan, nah sekarang kita lihat SQ, maka kita lihat yang belakangnya Q, X pada Q siapa? R cos alpha, maka R cos alpha dikurang X pada S, R cos min beta. R cos min beta ini kita kuadratkan, ditambah dengan Y pada Q, R sin alpha. R sin alpha dikurang dengan Y pada S. Nih, R sin min beta. R sin min beta kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita jabarkan. Panjang dari SQ kuadrat akan sama dengan, ini kalau dikuadratkan, R cos alpha dikuadratkan jadinya R kuadrat cos kuadrat alpha, kemudian dikurang 2 kali R cos alpha dikali R cos min beta jadinya 2R kuadrat cos alpha cos min beta ya. Terus ini dikuadratkan jadinya plus R kuadrat cos kuadrat min beta. Nah, ini juga dijabarkan, berarti ditambah dengan R sin alpha kalau dikuadratkan jadinya R kuadrat sin kuadrat alpha, kemudian dikurang dengan 2 kali R sin alpha dikali R sin min beta, maka 2R kuadrat sin alpha sin min beta. Terus jangan lupa ini juga dikuadratkan, berarti ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat min beta. Nah, maka panjang dari SQ kuadrat sama dengan, ada yang bisa kita keluarkan R kuadratnya ya. R kuadrat kalau dikeluarkan maka ini tinggal cos kuadrat alpha dikurang 2 cos alpha cos min beta ya kan, ditambah dengan cos kuadrat min beta ditambah dengan sin kuadrat alpha dikurang dengan R kuadrat
R-nya udah keluar tadi ya, dikurang dengan 2 sin alfa sin min beta, kemudian ini jangan lupa ditambah dengan sin kuadrat min beta. Nah, dari bentuk ini ada yang bisa kita sederhanakan lagi nggak? Maka panjang SQ kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nih cos kuadrat alfa, kemudian ditambah dengan sin kuadrat alfa jadinya 1, ya kan? Ada lagi. Nih cos kuadrat min beta, ini sin kuadrat min beta jadinya 1, 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Maka yang jadinya 2 ditambah dengan, ini belum habis tadi ya. Yang jadi 1 tadi kita coret, yang jadi 1 ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Sisanya masih ini ya. Ditambah berarti dikurang dong ya, dikurang dengan 2 cos alfa cos min beta dikurang 2 sin alfa sin min beta. Nah, maka SQ kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini cos min beta itu akan sama dengan cos beta, dan sin min beta akan sama dengan min sin beta. Maka ini jadinya 2 dikurang 2 cos alfa cos beta, sudutnya jadi positif. Nah, ini minnya jadi pindah ke depan, maka ini jadi ditambah 2 sin alfa sin beta. Oke, ini adalah panjang SQ kuadrat. Baik, di sini kita sudah memiliki persamaan 1 dan persamaan 2, dan dari gambar sudah jelas bahwa panjang PR akan sama dengan panjang SQ, sehingga PR kuadrat akan sama dengan SQ kuadrat. Berarti ini akan sama dengan ini ya. Berarti ini R kuadrat 2 dikurang 2 cos alfa ditambah beta akan sama dengan R kuadrat 2 dikurang 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, ini kita sederhanakan sekarang. Ada R kuadrat, ini ada R kuadrat, bisa sama-sama kita bagi dengan R kuadrat. Kemudian di sini ada 2, ini ada 2, bisa sama-sama kita kurang 2, ini juga kita kurang 2 ya. Oke, maka ini tinggal min 2 cos alfa ditambah beta, kita butuhnya cos alfa tambah beta, maka ini kita bagi dengan min 2. Maka kalau ini kita bagi dengan min 2, maka tinggal cos alfa ditambah beta akan sama dengan, ini kalau dibagi dengan min 2, maka jadinya cos alfa cos beta, ini kalau dibagi min 2 jadinya min sin alfa sin beta. Inilah rumus dari cos alfa ditambah beta. Nah, kalau kita butuh cos alfa dikurang beta, tinggal betanya kita ganti dengan min beta. Maka cos alfa ditambah min beta akan sama dengan cos alfa, betanya berubah jadi min beta, cos alfa dikali cos min beta dikurang sin alfa dikali sin min beta. Maka ini jadinya cos alfa plus ketemu min jadinya min, alfa min beta akan sama dengan cos alfa. Nah, cos min beta sama dengan cos beta, berarti cos beta sin min beta sama dengan min sin beta. Min ketemu min jadinya plus, plus sin alfa sin beta. Maka inilah rumus dari cos alfa dikurang beta.